ya. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6 sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Engkau bertanya, "Siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan?" Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia tentu kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang bagian ini ada 3 hal yang nanti saya mau ajak kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Pertama, Ayub ini punya 3 orang teman. Jadi di dalam narasi kitab Ayub ini ada beberapa tokoh yang disebut sebetulnya ya. Ayub, lalu 3 orang temannya, tambah lagi ada 1 orang muda. Ada yang ingat Bapak Ibu nama teman-temannya? Ada Bildad, ada Zofar, dan ada Elifas. 3 teman Ayub ini pinter-pinter semuanya. Pinter. Dan usianya juga udah banyak, gitu ya. Usianya udah banyak, pinter-pinter. Dan kalimat-kalimat yang diucapkan ya Bapak Ibu, itu luar biasa. Coba sekali waktu Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk khusus membaca kitab Ayub seminggu aja. Atau sebulan, nggak apa-apa juga. Kalau sebulan berarti kurang lebih 1 pasal 1 hari lah gitu ya. Tapi kalau mau dibaca kayak baca novel juga bagus. Karena memang kisah tentang Ayub ini enak banget untuk dibaca. Karena kayak ngebaca novel tuh ntar. Ini enak. Coba deh satu ketika Bapak Ibu di rumah baca khusus kitab Ayub aja. Nah 3 temannya ini pintar, umur juga udah banyak, bahkan disebut sebagai orang bijaksana. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di bagian akhir dari kisah Ayub ini, di pasal 42, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17, nanti Bapak Ibu akan menemukan 3 orang teman Ayub yang disebut pintar ini justru dihukum oleh Allah. Disuruh ngapain? Membawa kurban persembahan. Kurban penebus salah. Karena ada yang salah. Ada yang kurang tepat. Jadi kalau kita melihat akhir dari narasi kitab Ayub, mungkin Bapak Ibu akan segera bertanya-tanya juga. Kenapa 3 temannya Ayub ini dianggap salah? Di mana letak salahnya? Nah, kalau Bapak Ibu lagi membaca narasi-narasi yang ada, Bildad itu bicara apa? Zofar bicara apa? Elifas bicara apa? Itu semua yang diomongin baik-baik semua Bapak Ibu. Baik-baik dan hebat-hebat semua. Teguran yang mereka sampaikan kepada Ayub pun adalah teguran yang oke banget. Jempolan. Makin heran kan? Omongnya baik-baik,
pinter-pinter, hebat-hebat, tapi kok Tuhan malah menghukum mereka? Ini luar biasa. Narasi di kitab Ayub ini nampaknya memang perlu hati-hati. Sangat hati-hati untuk membacanya. Di usia berapa Bapak Ibu menyadari bahwa Ayub ini adalah orang yang sangat rendah hati? Sementara kalau bercermin dari teman-teman Ayub ini, mereka cenderung menuding Ayub, pasti kau menyimpan kesalahan Yub. Pasti kau berdosa Yub. Pasti kau sudah melakukan pelanggaran berat banget Yub. Kalau enggak, masa iya Tuhan ngasih penderitaan yang luar biasa? Penderitaannya itu berlapis-lapis loh yang dialami oleh Ayub. Apa yang dideritanya? Anaknya meninggal. Seketika, lagi pesta pula. Apalagi? Harta bendanya sedikit-sedikit habis. Apalagi? Kena penyakit yang menjijikkan. Penyakit yang model begini, Bapak Ibu, itu tidak mengizinkan orang datang beribadah. Karena dianggap najis. Jangankan untuk ke area tempat ibadah, orang lain aja nggak mau. Kenapa? Takut ikut-ikutan najis. Secara agama berarti aksesnya terbatas, terhenti. Secara sosial terhenti. Secara ekonomi amburadul. Dari kondisi yang hartanya melimpah, keluarganya luar biasa bagus, ternaknya luar biasa banyak, terus tiba-tiba cet. Dan jatuhnya itu bukan jatuh di tanah doang, sampai ke dalam tanah. Kira-kira mungkin perumpamaannya begitu ya. Udah jatuh terpelanting, ini masih terbenam lagi ke dalam lumpur gitu. Kira-kira begitu. Gimana Bapak Ibu coba bayangin situasinya kayak begitu? Sedih nggak tuh begitu? Sampai istrinya sendiri aja sempat mengolok-olok. Udah gitu istrinya juga bukan hanya mengolok-olok, ngapain lagi? Mempengaruhi Ayub. Udahlah Ayub, kutuki saja Tuhanmu. Wah, kan? Ayub baru bilang habis itu, apa hal-hal yang baik aja yang kita mau terima, yang buruk kita nggak mau terima. Itu luar biasa loh, di tengah penderitaan yang kayak begitu ya. Nah, di tengah-tengah situasi itulah makanya 3 teman Ayub bilang, pasti ada dosamu Yub, pasti ada pelanggaranmu Yub. Kau nggak bisa menyembunyikan dari Tuhan. Kenapa mereka bertiga ngomongnya begitu? Karena ada konsepsi begini. Orang yang baik pasti hidupnya baik. Orang tidak baik pasti hidupnya tidak baik. Orang baik nggak akan menderita. Orang tidak baik pasti menderita. Itu konsepsinya. Jadi kalau ngelihat ada orang sakitnya apa, wah ini kutukan Tuhan. Saya pikir di Indonesia itu sempat terjadi kok. Sampai beberapa puluh tahun yang lalu, itu kalau orang kena sakit kusta, kutukan. Benar nggak? Ya kan udah ada bayangan begitu. Penyakit kutukan itu tuh. Atau apalagi misalkan beberapa puluh tahun atau beberapa tahun yang lalu juga itu dianggap yang kutukan adalah orang yang kena HIV, AIDS. Wah, kutukan ini, jahat ini pola hidupnya, ya kan? Kita udah punya penghakiman tuh di otak. Orang yang sakitnya gitu pasti begitu. Wah, pasti begini begitu kan? Jahat itu pasti. Jadi nggak ada pembenaran, yang ada adalah salah lu sendiri, gitu kan? Ujung-ujungnya begitu. 3 teman Ayub juga cara berpikirnya begitu.
Sehingga ketika mereka melihat kondisi Ayub yang habis-habisan, mereka menilai Ayub ini pasti punya pelanggaran. Ayub ini punya salah. Padahal kata-kata mereka tuh bijaksananya setinggi langit, Bapak Ibu. Kata-kata yang mereka ucapkan itu luar biasa bagus. Itu kondisinya. Itu yang pertama. Nanti kita akan berefleksi dengan kondisi kita hari-hari ini. Bagaimana di sekitar kita itu ada banyak kalimat-kalimat, ada kata-kata yang kelihatannya indah dan bagus-bagus, tapi bisa jadi justru bertolak belakang dari maunya Tuhan. Ya kalau itu bagus-bagus saja, nggak mungkin mereka dihukum sama Tuhan kan? Mereka bertiga. Ada sesuatu tuh nanti. Yang kedua, ketika Ayub sedang mengalami berbagai macam pergumulan, ia menyadari ada sesuatu yang memang Tuhan sedang rancang buat dia. Tapi sampai titik tertentu dia belum sadar. Dia baru tersadar ketika muncul di ayat yang kelima dan yang keenam. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Selama ini pengetahuan Ayub tentang Tuhan pun ternyata baru katanya. Kata orang. Tapi dari pengalaman hidup yang begitu berat, akhirnya Ayub melihat. Dia menyadari sesuatu. Iya, mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang. Harus dari pengalaman langsung. Original. Ini nyambung dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid. Kata orang, siapa aku? Katamu, siapa aku? Kata orang adalah, kau adalah Yohanes Pembaptis. Kata orang, kau adalah Elia. Kata orang, kau adalah salah seorang dari nabi-nabi. Sebagainya. Oke, tapi katamu, siapa aku? Petrus menjawab, apa? Ada yang ingat Bapak Ibu? Jawaban Petrus? Engkau adalah Mesias dari Allah. Itu jawaban originalnya, jawaban aslinya dari Petrus. Nah, sama seperti yang dialami oleh Ayub, sekarang, oh Tuhan, terima kasih. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang aku tahu, bukan kata orang. Tuhan yang aku kenal itu ini ternyata, bukan kata orang. Berangkat dari pengalaman pribadinya. Berangkat dari penghayatan pribadinya. Nah, tentang yang kedua ini Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa saling berbagi pengalaman juga. Mengenal, memahami, menghayati Allah sesuai dengan pengalaman kita. Kita akan menyebutnya sebagai apa, sebagai siapa. Itu hal yang kedua. Ternyata beriman dan menghayati tentang Allah sangat memerlukan yang namanya pengalaman pribadi, bukan kata orang. Jangan sampai iman kita menjadi iman yang kalau kata orang Sunda mah iman cenah. Iman katanya. Kata Pak Pendeta, Tuhan itu nih gini nih. Kata guru Injil, Tuhan itu gini. Kata Daud, Tuhan itu gunung batu. Kata Ayub, kata Daud, Tuhan itu gembala yang baik. Nah, kalau di sini mah, kalau di Jatiranggon mah gembala kayaknya kurang pas gitu ya. Tukang ngangon. Ya kan, gembala tukang ngangon ya. Ya. Itu contoh. Jadi itu berangkat dari pengalaman siapa? Orang lain. Ya pengalamannya Daud, ya pengalaman guru Injil, pengalaman pendeta. Atau kata orang tua, Tuhan tuh begini begitu. Nah, tapi ketika ditanya, lah berdasarkan pengalamanmu, Tuhan itu kayak apa? Seperti apa? Kau menyebutnya sebagai apa? Nah, tentang ini nanti ada cerita sedikit. Saya kayaknya pernah cerita kali ya. Di Kedung Ombo itu ada orang yang menyebut Tuhan Yesus tuh sebagai kedebong pisang. Tapi itu pengalaman iman yang original banget Bapak Ibu. Saya sampai sekarang masih ingat bagaimana Bapak itu bercerita.
karena saya hadir waktu beliau bercerita. Waktu pengalaman Bapak itu di Kedung Ombo dan kelelep gitu ya. Bapak ini nggak bisa berenang. Dalam pikirannya dia, mati aku. Karena dia nggak bisa berenang, ke bawah air bah itu Kedung Ombo. Gimana selamatnya Bapak Ibu? Hampir udah nggak ada jalan untuk selamat. Tiba entah dari mana, hanyut juga gedebong pisang. Dia pegang itu gedebong pisangnya. Hanyut jauh, sampai ke tepian, akhirnya selamat. Dia cerita, Tuhan Yesus itu seperti gedebong pisang. Kenapa? Aku sudah tenggelam oleh dosaku. Tidak ada cara buat aku menyelamatkan diri dari dosa, dari maut. Tapi Tuhan Yesus hadir dalam kehidupanku seperti gedebong pisang, menyelamatkan aku. Bukan karena usahaku, tapi karena kemurahan Tuhan. Nah, kan luar biasa penghayatan imannya. Betul nggak? Kalau cuma nyebut Yesus seperti gedebong pisang, orang lain tuh mungkin bisa protes kan? Tapi ketika ngelihat dan mendengar pengalaman langsung orang itu bercerita, wah luar biasa nih penghayatan imannya. Itu original Bapak Ibu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan segala kondisinya Ayub masih mau rendah hati. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mau mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa yang disesalinya? Dia mau berbantah-bantahan dengan teman-temannya itu. Berpasal-pasal antara Ayub dengan 3 temannya itu saling berbantahan. Walaupun memang tidak ada yang salah yang diucapkan oleh Ayub. Tetapi perbantahan itu sendiri yang dihayatinya sebagai tanda sombong dirinya. Dan Ayub kemudian mau dengan rendah hati mengakui di hadapan Allah. Sekarang aku menyesal. Sekarang aku mau mencabut perkataanku. Terima kasih Tuhan untuk proses ini. Jadi hal yang ketiga adalah bagaimana Ayub belajar menjadi rendah hati. Walaupun dirinya sendiri sebetulnya adalah sosok yang benar di mata Tuhan. Pengakuan dirinya dan penyesalan dirinya justru semakin meningkatkan kemuliaan Ayub. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu menjadi pembelajaran berharga buat kita. Yang pertama, di sekitaran kita itu ada banyak omongan-omongan yang kelihatannya bagus-bagus, bijaksana. Tapi bisa jadi itu menyesatkan atau bisa jadi hal yang salah tentang Tuhan. Yang kedua, kita perlu belajar secara original, mengenal, memahami tentang Tuhan. Yang ketiga, di hadapan Tuhan jangan sombong lah, rendah hati gitu ya. Nah tentang yang pertama mungkin ada yang punya pengalaman, punya cerita. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan fenomena saat-saat ini. Kata-kata yang kelihatannya keren-keren itu yang beredar gitu kan ya. Kristen A, Kristen B, Kristen C dan sebagainya. Nah, itu kan sebutan-sebutan yang mungkin buat orang tuh mikir ini apa sih ya, ini apa sih gitu ya. Atau juga ada orang yang punya pengalaman naik turun ke surga gitu kan ya. Naik tangga gitu. Pengen saya gitu. Terus cerita di surga begini, terus turun lagi. Enak. Punya tiket ini kayaknya. Tiket eksklusif gitu. Eksekutif ya, eksklusif. Siapa tahu punya pengalaman lain juga. Kalau yang tadi turun naik surga, ada yang lain bilang turun naik neraka gitu kan. Siapa tahu kan kita punya pengalaman dengan orang lain begitu, dengar cerita. Maaf ya saya ngomong begini gitu ya. Tapi ini sebagai catatan buat kita supaya lebih waspada. Ya, lebih waspada. Baik, itu nanti akan saya simpulkan di akhir. Tapi paling tidak untuk nanti Bapak Ibu mau mulai berbagi pengalaman, punya cerita, bahkan mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan dengan kondisi yang sedang kita alami, bagaimana menyikapinya? Mari kita saling, gitu ya.